Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Ip Man 2. Sebelum lanjut nonton video ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe, juga klik tanda loncengnya. Film ini disutradarai oleh Wilson Yip, dibintangi oleh Donnie Yen, Darren Salafi, Lin Hung, Sammo Hung, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan Ip Man, seorang ahli bela diri Wing Chun yang harus pindah dari Foshan menuju Hong Kong. Lantaran tempat tinggal sebelumnya tidak kondusif karena kondisi politik. Saat di Hong Kong, kehidupan Ip tidak begitu bagus, apalagi masalah keuangan. Pekerjaan pun susah dicari, hingga akhirnya ia membuka perguruan bela diri untuk menambah penghasilan. Namun ternyata tidak saja mencari murid yang menjadi kendala. Para murid yang bergabung juga memiliki masalah keuangan. Ditambah, izin untuk mendirikan perguruan bela diri juga berat. Ip Man pun harus melawan guru-guru bela diri dari perguruan lain terlebih dahulu. Lalu bagaimanakah dengan nasib Ip Man? Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, pada tahun 1950 di kota Hong Kong, terlihat Ip Man bersama sahabatnya yang bernama Lengkang mengecek sebuah apartemen. Di tempat itulah Ip Man berencana membuka sekolah Wing Chun pertamanya. Beberapa hari berlalu, setelah Ip Man membuat selebaran dan memasangnya di tembok-tembok jalan, belum ada satu orang pun yang ingin menjadi muridnya. Karena pada saat itu nama Ip Man belum begitu dikenal oleh orang Hong Kong. Bahkan tempat bela diri Ip Man dijadikan tempat menjemur pakaian oleh seorang wanita tua. Kegiatan Ip Man sehari-harinya dari pagi sampai sore adalah menunggu datangnya seorang murid. Setelah itu dia akan pulang dan membantu Wing Sing yang sedang hamil anak keduanya. Di tahun itu kondisi ekonomi Ip Man masih sangat terbatas. Bahkan untuk membayar uang sekolah Ip Chun, Ip Man tidak mampu. Itulah alasan mengapa Ip Man ingin membuka sekolah bela diri. Suatu hari seorang anak muda bernama Wong Leng datang ke tempat itu. Karakter ini terinspirasi dari tokoh nyata nama Wong Sun Leng. Dia adalah salah satu ahli Wing Chun yang belajar langsung dari Ip Man. Selain itu, ia juga mengajarkan Wing Chun-nya pada Bruce Lee dan juga Stephen Chow. Kembali pada Ip Man, ketika ia menjelaskan Wing Chun Wong Leng, ia memotong penjelasan itu. Bahkan ia langsung menantang Ip Man untuk bertarung, di mana jika Wong Leng kalah, maka ia akan menjadi murid dan membayar uang sekolahnya. Meski sedikit terpaksa, Ip Man akhirnya menerima tantangan itu, lalu pertarungan pun dimulai. Wong Leng pun terus menyerang Ip Man bertubi-tubi, namun seperti biasa, Ip Man selalu terlebih dahulu membaca karakter lawannya. Hingga akhirnya Ip Man dengan sangat mudah mengalahkan Wong Leng tanpa melukainya. Setelah Wong Leng dikalahkan oleh Ip Man, bukannya memberi hormat, Wong Leng malah pergi meninggalkan Ip Man begitu saja. Sore harinya, Wong Leng datang kembali bersama 3 temannya. Tak jauh berbeda, 3 temannya pun meragukan kemampuan Ip Man. Bahkan mereka berkata, jika Wong Leng tak memberitahu, mereka akan menyangka bahwa Ip Man adalah seorang tukang cuci baju dan bukanlah ahli bela diri. Kemudian mereka bertiga pun langsung menantang. Meski awalnya Ip Man menolaknya, pada akhirnya ia menerima tantangan itu. Lalu pertarungan pun dimulai. Mereka semua langsung maju bersama. Namun satu persatu bahkan dengan mudah mereka semua dikalahkan oleh Ip Man. Setelah mereka bertiga dikalahkan, Ip Man yang bete dengan sikap mereka segera pergi meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba Wong Leng memberi hormat kepada Ip Man dan meminta agar Ip Man mau menerima menjadi muridnya. Disusul 3 temannya yang juga mengikuti Wong Leng dan ingin menjadi murid Ip Man. Wong Leng lalu berkata pada mereka, karena dia yang terlebih dahulu memberi hormat kepada Ip Man, maka dialah yang menjadi kakak tertua. Dan mulai hari itu, mereka berempat resmi menjadi murid Ip Man. Hari-hari berikutnya, Ip Man mulai fokus mengajarkan Wing Chun. Seiring berjalannya waktu, jumlah murid pun semakin bertambah. Bahkan, kini murid-murid Ip Man kompak menggunakan seragam latihan bela diri. Suatu hari di sela-sela latihan, Wong Leng pun bertanya kepada Ip Man, mampu Ip Man mengalahkan 10 orang sekaligus dalam satu penyerangan? Ip Man pun menjawab, yang terbaik adalah menjauhi perkelahian. Wong Leng pun kembali bertanya, bagaimana jika mereka semua menggunakan senjata?
Sambil tersenyum, Ip Man pun menjawab, "Kabur saja, Maseh." Setelah itu, Ip Man meminta iuran sekolah pada murid-muridnya. Namun karena saat itu ekonomi Cina masih terpuruk, tidak semua muridnya mampu membayar. Hal itu membuat Ip Man harus memberi pengertian pada istrinya. Malam harinya saat Ip Man sedang membeli kue, ia melihat seseorang yang sedang dipukuli akibat mencuri makanan. Setelah menyadari bahwa pencuri itu adalah Kuan, Ip Man segera menghampiri dan membayar makanan yang sudah dicuri oleh Kuan. Kemudian Yao menghampiri Ip Man dan mengajak untuk menyusul ayahnya yang sudah pergi. Saat itulah Yao menjelaskan bahwa kini ayahnya sudah tak kenal siapapun, di mana sang ayah mengalami gangguan mental serta Jepang menembak kepalanya. Mendengar itu sambil meneteskan air mata, Ip Man pun berkata bahwa semua ini adalah salahnya. Ip Man pun kembali berkata bahwa mulai hari itu ia akan membantu mengurus ayahnya. Keesokan harinya, Ip Man mengajak Yao menemui Lengkang di kantor surat kabar Hong Kong. Di sana ia meminta pekerjaan untuk Yao karena rekomendasi dari Ip Man. Lengkang pun langsung menerimanya. Dan mulai hari itu, Yao bekerja di sana sebagai wartawan. Di hari-hari berikutnya, Wong Leng menempelkan selebaran Wing Chun di tembok jalan. Tak lama, beberapa preman pasar yang dipimpin oleh Kei datang dan merobek selebaran itu. Di film kedua ini, Kenisto berperan sebagai Wei Kei, yaitu seorang ketua preman yang belajar kungfu aliran Hungga. Sedangkan di film pertama, ia berperan sebagai anak buah Jin Sanzhao yang bernama Wei. Itulah mengapa di film ini, ia belum mengenal Wing Chun, begitu juga Ip Man. Kembali pada Wong Leng, awalnya Wong mengira mereka tertarik pada Wing Chun, namun ternyata mereka marah karena Wong menempel sebarannya di atas lebaran mereka. Wong lalu menantang Kei untuk bertarung. Setelah sepakat dengan pertarungan 1 lawan 1, Wong dan Kei pun mulai bertarung. Awalnya terlihat pertarungan antara mereka terlihat seimbang, di mana Kei harus menyerang Wong bertubi-tubi. Begitupun dengan Wong. Namun ternyata Wong pun meniru jejak sang guru Ip Man yang terlebih dahulu mencoba membaca kekuatan lawannya. Hingga akhirnya Wong pun mampu mengalahkan Kei. Namun setelah Wong berhasil menjatuhkan Kei, 3 preman lainnya langsung mengeroyok dan memukuli Wong Leng hingga ia tak berdaya. Ternyata itulah alasan mengapa Wong Leng bertanya kepada Ip Man tentang cara melawan 10 orang sekaligus. Selang beberapa saat kemudian, 3 orang preman mendatangi Ip Man. Mereka memberitahu bahwa Wong Leng sedang mereka tahan. Mereka pun mengancam, jika ingin muridnya kembali, maka ia harus membawa uang tebusan dan membawanya ke pasar ikan. Mendengar itu, Ip Man segera berpikir untuk mencari solusi. Sore harinya, Ip Man pun datang ke pasar ikan sendirian. Setelah bertemu Kei dan yang lain, secara baik-baik, Ip Man meminta mereka membebaskan Wong Leng. Tak lama mereka pun melepas Wong Leng. Ketika Ip Man melihat wajah muridnya yang lebam, Ip Man pun lalu bertanya tentang alasan mereka memukuli Wong. Sebelum menjawab, Wong menjelaskan bahwa ia dikeroyok setelah mengalahkan Kei dalam pertarungan. Mendengar itu, Kei dan yang lain langsung emosi. Mengetahui suasana memanas, Ip Man pun auto segera menenangkan mereka dan ia akan menjelaskan semuanya pada guru mereka. Namun ketika Ip Man bertanya siapa guru mereka, mereka menjawab bahwa Ip Man tak perlu tahu. Yang pasti guru mereka jauh lebih hebat dari Ip Man. Setelah itu Kei kembali meminta uang tebusan pada Ip Man. Soal duit, rupanya tidak hanya kita guys yang menolak. Namun karena Ip Man tidak membawa uangnya, Kei pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Ip Man. Lalu pertarungan pun dimulai. Satu persatu mereka pun menyerang Ip Man. Bahkan ada yang melempar Ip Man dengan sebuah rak. Namun Ip Man mampu menghindarinya. Hingga ketua preman yang bernama Kei pun maju menyerang Ip Man. Namun tetap saja ia tak mampu mengalahkan Ip Man. Setelah serangan pertama gagal, Kei pun menyuruh mereka menyerang Ip Man dengan senjata. Beramai-ramai mereka menyerang Ip Man secara bersamaan dengan senjata tajam. Ip Man hanya mencoba bertahan dengan palet untuk menangkis senjata mereka. Di sini Ip Man berusaha untuk tidak melukai mereka, hanya memberi pelajaran kepada mereka, yaitu untuk memberikan efek jerah. Setelah berhasil merebut pisau, Ip Man pun segera mencari Wong dan melepaskan ikatannya. Di sini Wong Leng akhirnya menyadari bahwa guru Ip Man mampu menghadapi 10 orang lebih sendirian. Bahkan ketika mereka menggunakan senjata. Ketika para preman akan kembali menyerang, Ip Man membalikan pisau pada sisi yang tumpul dan menyuruh Wong untuk mengikutinya. Dan setelah itu, pertarungan pun kembali dimulai.
Kini Ip Man dan Wong pun melawan mereka bersama. Satu persatu para preman itu Ip Man kalahkan. Terlihat saat Ip Man memukuli Kay dengan pisau pada sisi yang tumbul. Saat itu Kay pun terlihat sangat ketakutan dan terlihat pucat. Hingga akhirnya Ip Man menyandra salah satu dari mereka. Ia lalu mengajak Wong untuk segera pergi dari sana. Namun kini datanglah sekelompok pedagang pasar yang dipimpin oleh Jin Sanzao, orang yang beberapa kali dikalahkan oleh Ip Man di dalam film pertamanya. Kali ini Jin tampak lebih bijak. Ia segera menahan para preman dan mempersilahkan Ip Man untuk pergi. Namun tak lama sekelompok orang dan para polisi datang ke sana yang dipimpin oleh seorang master bernama Hung dari perguruan Hungga. Kemudian Master Hung bertanya soal perguruan Ip Man. Ip Man pun menjawab sekaligus menjelaskan kronologi pertarungan antara muridnya. Namun Master Hung marah karena mengira Ip Man menganggap jurus Hung kalah dari Wing Chun. Master Hung lalu menjelaskan, jika Ip Man ingin mendirikan sekolah bela diri di Hong Kong, Ip Man harus mengikuti aturan yang ada di sana, yaitu ia harus mengalahkan semua Master Hong Kong terlebih dahulu. Setelah itu polisi bernama Fatso langsung membawa Ip Man, Jin, dan juga Wong Leng ke kantor polisi. Malam harinya, Master Hung dan Fatso pergi menemui seorang polisi korup bernama Wallace. Pada masa itu, Hong Kong masih dikuasai oleh orang-orang dari Inggris. Mereka berdua membawa sekantung uang untuk disetorkan pada Wallace. Uang itu dari iwaran perguruan bela diri, pasar ikan, dan penjualan tiket acara tinju barat. Wallace menyebutkan uang itu dengan istilah uang perlindungan. Ketika Hung meminta uang bagian yang akan dibagikan pada para pekerja, Wallace pun tidak memberi dan langsung mengusirnya. Padahal selama ini, Hung juga anak buahnya selalu menuruti semua permintaan Wallace. Tak lama ia juga menyuruh Fatso agar pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Ip Man dan yang lain yang berada di dalam penjara. Di film kedua ini, kita akan melihat telinga kanan Jin yang tuli. Dan ternyata, penyebabnya adalah pukulan telak Ip Man di film pertama. Di sana Wong Leng yang masih tak terima berencana membalas dendam kepada kelompok Kay dan Jin. Namun sang guru Ip Man pun langsung memarahi Wong Leng. Jin pun mengatakan bahwa Wong Leng sama seperti dirinya di masa muda yang penuh arogansi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Jin juga mengatakan jika Ip Man ingin mengubah tabiat buruknya, ia harus mencarikannya seorang istri karena lelaki akan lebih bijaksana setelah punya keluarga, istri, dan juga anak. Beberapa lama kemudian, Ping Xing bersama Lengkang datang dengan membawa uang tebusan, di mana pada masa itu untuk keluar dari penjara Hong Kong cukup dengan membayar uang tebusan. Di belakang mereka, istri dan anak Jin datang dengan tujuan yang sama. Karena tak ada yang menebus Wong Leng, Ip Man kembali meminta bantuan pada Lengkang. Namun sayangnya, ia tak punya lagi uang untuk menebus Wong Leng. Hingga akhirnya, Jin yang kini sudah menjadi orang baik segera memberikan uangnya pada Ip Man. Sepulangnya ke rumah, Ip Man bersama sang istri segera beristirahat karena esoknya Ip Man akan melakukan latihan tanding melawan semua master yang ada di Hong Kong. Keesokan harinya, Ip Man datang ke tempat yang sudah ditentukan. Di sana semua master Hong Kong sudah menunggunya. Kemudian Master Hung memperkenalkan Ip Man juga menjelaskan jika Ip Man ingin bertahan di atas meja tanpa terjatuh, itu berarti Ip Man berhak mendirikan perguruannya. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Yao yang sudah jadi wartawan secara diam-diam meliput pertandingan itu. Kemudian Ip Man pun segera berjalan dengan tenang menuju meja tanding. Setelah kembali memperkenalkan diri, penantang pertama pun naik ke atas meja. Dia adalah Master Lau dari perguruan belalang Sembah Utara. Lalu pertarungan pertama pun dimulai. Seperti biasa, Ip Man pun langsung membaca karakter kekuatan lawannya. Hal itu untuk mengukur seberapa tinggi skill dari lawannya itu. Terlihat Master Lau yang terus menyerang Ip Man, namun terlihat pula Ip Man yang hanya bertahan tanpa menyerangnya. Namun pada akhirnya, Ip Man mengalahkan Master Lau yang keluar dari meja pertandingan. Setelah Master Lau kalah, penantang berikutnya pun naik ke atas meja. Dia adalah Master Cheng dari perguruan aliran Baguazhang. Pertarungan kedua pun lalu dimulai. Master Cheng langsung menyerang perut Ip Man, namun serangannya meleset. Bertubi-tubi Master Cheng terus menyerang Ip Man dengan jurus dari tangan dan tendangannya, bahkan ia sempat mencoba mengunci Ip Man dengan kakinya. Namun dengan mudah Ip Man melempar Master Cheng dan segera memukul dengan tangannya. Namun pukulan dari Ip Man itu sengaja tidak mengenai Master Cheng. Setelah Master Cheng juga kalah, penantang terakhir adalah Master Hung. Dia adalah master dari perguruan Hungga.
Selain jadi master yang tertua, dia merupakan yang terkuat di antara semua master di Hong Kong. Berbeda dengan yang lain, ketika naik ke atas meja, Master Hung pun langsung memberikan serangan pembuka. Lalu setelah itu pertarungan terakhir pun dimulai. Rupanya kali ini Ip Man mendapatkan lawan yang seimbang. Terlihat dari keduanya yang saling serang, namun keduanya juga mampu mengendalikannya. Master Hung bertubi-tubi menyerang, bahkan hampir menjatuhkan Ip Man dari meja tanding. Namun tidak semudah itu sang guru Ip Man keluar dari meja tanding. Ip Man kembali bangkit dan menyerang Master Hung dengan pukulan tapak seribunya. Namun Master Hung juga mampu mengimbangi serangan dari Ip Man. Hingga pada saat mereka saling serang dan sama-sama terpental, ke arah belakang meja itu patah menjadi dua. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun berakhir imbang dan mulai saat itu Ip Man menjadi salah satu master di kota Hong Kong. Kemudian Master Hung menjelaskan, demi keamanan, Ip Man harus membayar iuran bulanan sebesar $100. Mendengar itu, Ip Man lalu berkata, jika masih ada master yang ingin menantangnya, ia akan siap kapanpun juga. Namun jika harus membayar iuran bulanan, Ip Man tak akan membayarnya sepeser pun. Master Hung pun marah dan mempersilahkan Ip Man untuk segera pergi. Keesokan harinya, berita tentang pertarungan yang seimbang antara Wing Chun dan Hungga mulai tersebar di surat kabar. Hal itu membuat orang-orang Hong Kong mulai mengenal Wing Chun dan ingin mempelajarinya. Master Hung yang mengetahui berita itu segera memerintahkan murid-muridnya untuk mengacau di perguruan Wing Chun. Hingga akhirnya tawuran antara dua perguruan pun tak bisa dihindarkan. Dari atas gedung, para murid dari perguruan Wing Chun pun turun dan segera menerima tantangan dari para murid perguruan Hungga. Saat mereka semua bertempur, keadaan sekitar sangatlah kacau. Bukan hanya mereka yang menjadi korban, namun jalanan, toko-toko sembako juga lainnya ikut menjadi korban kekacauan mereka. Akibat dari kejadian itu, ternyata kini guru Ip Man harus mencari tempat lain untuk mengajarkan Wing Chun-nya. Tak lama setelah itu, Ip Man pun segera pergi menemui Master Hung. Di sana Ip Man pun mengatakan bahwa meski sudah tak punya tempat lagi, Ip Man akan terus mengajar dan tak akan pernah membayar iuran bulanan sepeser pun. Ip Man juga memperingatkan kepada perguruan Hungga agar tidak mengganggu lagi murid-muridnya. Master pun menjawab, semua sengaja ia lakukan karena Ip Man tak mau ikut aturan. Karena jika tak ada iuran bulanan, semua perguruan bela diri akan mendapatkan masalah dari pihak barat. Ip Man pun kembali menegaskan, bagaimanapun alasannya, seharusnya seorang guru wajib mampu mengajarkan hal baik pada muridnya. Setelah itu Ip Man pun pamit kepada Master Hung untuk pergi. Namun Master Hung mencegah Ip Man sembari mengatakan bahwa pertarungan mereka sebelumnya belum selesai. Master Hung pun ngotot agar pertarungannya diselesaikan saat itu juga. Lalu Master Hung pun langsung menyerang Ip Man. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba anak bungsu Master Hung muncul. Ip Man pun segera menggendongnya karena hampir saja ditendang oleh Master Hung. Tak lama, istri dan anak-anak Master Hung yang sudah lama menunggu segera mengajak Master Hung makan bersama. Hal itu membuat Ip Man menyerahkan anaknya sambil mengatakan bahwa makan bersama keluarga lebih baik daripada menang dari pertandingan. Lalu Ip Man pun segera pergi. Semenjak kejadian itulah Master mulai menghormati Ip Man. Malam harinya, semua peralatan bela diri dibawa kembali ke rumah Ip Man. Ia lalu menjelaskan pada istrinya jika tempat latihan yang lama sudah disewakan pada orang lain oleh pemiliknya. Setelah itu semua muridnya pulang kecuali Wong Leng. Keesokan harinya, Master Hung yang kini menghormati Ip Man mendatanginya di tempat latihan. Kemudian ia memberikan beberapa tiket gratis pertandingan tinju barat yang akan diselenggarakan. Sebelum pergi, Ip Man sempat bertanya soal kondisi Master Hung yang nampak kurang sehat. Namun Master Hung menjawab bahwa ia baik-baik saja. Lalu setelah itu Master Hung pun segera pergi. Keesokan harinya, acara pertandingan tinju barat pun dimulai. Dalam acara ini, setiap perguruan bela diri dipersilakan untuk tampil menunjukkan jurus-jurusnya. Di penampilan pertama, murid-murid Master Hung mendemonstrasikan jurus-jurus mereka. Tak lama kemudian, seorang petinju Inggris bernama Twister datang ke sana. Ia sengaja didatangkan Wales untuk menjadi bintang di acara itu. Namun sayang, meski disebut sebagai juara dunia, Twitter memiliki sifat sombong dan merendahkan sesama. Bahkan ketika melihat para murid menampilkan kungfunya, Twitter menganggap mereka sedang berdansa. Kemudian dengan sombongnya, Twitter pergi menuju ring untuk mencoba kekuatan kungfu China. Saat penampilan murid Hung selesai, Twister meminta Kei untuk memukulnya. Namun karena Twister anggap pukulannya terlalu lemah, ia balik memukulnya dan juga murid-murid lainnya.
Setelah itu, Twister langsung menghina kungfu Cina dengan berkata bahwa mereka lebih baik menari daripada belajar kungfu Cina. Mendengar hinaan itu, perkelahian dan kericuhan pun tak bisa dihindarkan. Ketika kericuhan makin parah, Ip Man dan Master Hung pun segera naik ke atas ring. Namun karena Twitter semakin menjadi, Master Hung pun langsung menendangnya. Setelah itu, Master Hung menyuruh Twister untuk minta maaf atas hinaannya. Namun dengan sombongnya, Twister menolak mentah-mentah dan langsung menantang Master Hung untuk bertanding melawannya. Di mana jika Master Hung menang, maka Twister akan meminta maaf. Mendengar tantangan itu, Master Hung pun langsung menerimanya. Ia lalu menyuruh semua orang untuk duduk kembali di tempatnya dan pertandingan ronde pertama pun dimulai. Dengan penuh amarah, Master Hung pun langsung menyerang Twister. Namun terlihat serangan dari Master Hung belum mampu menumbangkan Twister. Hingga di akhir ronde ini Master Hung dan Twister pun bertanding dengan seimbang. Di sela istirahat, Ip Man memberi saran kepada Master Hung untuk menjaga jarak dan mengincar otot tangan Twister. Sambil mengangguk, Master Hung pun menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Lalu setelah itu, ronde 2 pun dimulai. Dengan penuh semangat, Master Hung terus menyerang Twister. Bertubi-tubi, ia terus mencoba menyerang Twister, hingga Master Hung berhasil menendang dan memukul Twister. Namun sebaliknya, akhirnya Master Hung harus ter-knockdown akibat pukulan dari Twister yang telah mengenai wajah Master Hung dan membuat Master Hung terjatuh. Namun pada hitungan 9, Master Hung pun berhasil bangkit kembali, lalu pertandingan pun kembali dilanjutkan. Master Hung dengan penuh semangat terus menyerang Twister, bahkan ia mampu menjatuhkan Twister dengan serangannya. Namun hal itu belum mampu menumbangkan Twister. Namun setelah ronde 2 ini berakhir, penyakit asma Master mulai kambuh. Ip Man yang peka dan menyadari hal itu segera menyarankan Master Hung agar menghentikan pertandingan itu. Namun Master Hung pun menolaknya dan mengatakan jika ia sendiri yang dihina, ia akan memilih untuk berhenti. Namun karena Twister menghina kungfu Cina, ia tak akan membiarkannya. Dan setelah itu ronde 3 pun dimulai. Akibat asma yang semakin kambuh, Master Hung pun kembali ditumbangkan oleh Twister. Saat itu, Ip Man pun menyadari bahwa pertandingan itu harus segera dihentikan. Ketika Ip Man berniat untuk melempar handuk tanda menyerahnya, Master Hung pun segera melarang Ip Man untuk melakukan hal itu. Kemudian Master Hung terus memaksakan diri dan melanjutkan pertandingan. Dengan keadaan yang tidak kondusif, bertubi-tubi dengan mudah Twister terus menyerang wajah Master Hung. Hingga pada akhirnya hal itu membuat Master Hung kehilangan nyawanya. Singkat cerita, di acara pemakaman Master Hung, Ip Man pun datang dan memberikan penghormatan terakhirnya. Ia lalu berkata bahwa Master Hung adalah guru yang paling ia hormati. Beberapa hari kemudian, berita kematian Master Hung mulai beredar di surat kabar. Setelah berita itu tersebar, Palace bersama komplotannya mengadakan sebuah acara konferensi pers. Dalam klarifikasinya, Welles melakukan flying victim, seolah mereka tak bersalah sedikit pun. Kemudian Twister yang juga ada di sana semakin memperburuk keadaan dengan statement rasisnya. Ia kembali merendahkan kungfu China, bahkan ia menantang semua petarung Cina yang ingin melawannya. Ia juga mengancam tak akan segan-segan membunuh siapapun yang berani menantangnya, karena ia yakin orang-orang Cina tak akan punya nyali untuk melawannya. Tak lama kemudian, Ip Man pun datang dan langsung menantangnya. Keesokan harinya, Ip Man yang akan fokus berlatih menitipkan Wing Sing dan Ip Chun kepada tetangganya yang bernama Fuan, di mana Ip Man tak mau jika istrinya yang sedang hamil terganggu akibat suara latihannya. Sebelum berpisah, Wing Sing pun berpesan pada suaminya agar tetap fokus berlatih dan tidak mengkhawatirkan mereka. Ia akan selalu berdoa agar Ip Man menang di pertandingannya nanti. Dan mulai hari itu, sampai beberapa hari ke depan, Ip Man mengisi hari-harinya dengan terus berlatih Wing Chun-nya. Pada masa-masa latihan Ip Man, Wing Sing kemudian melahirkan bayinya tanpa memberitahukan Ip Man, karena ia tak ingin jika latihan suaminya terganggu. Singkat cerita, hari pertandingan Ip Man dan Twister pun akhirnya tiba. Semua orang di Hong Kong begitu antusias dengan pertandingan itu, khususnya rakyat Cina yang serius mendengarkan siaran langsung dari radio mereka masing-masing. Bagi mereka, pertandingan kali ini bukan tentang siapa juaranya atau siapa yang terkuat, melainkan sebuah pertandingan besar demi memperjuangkan harkat dan martabat juga harga diri bangsa dan juga kungfu Cina. Sementara itu, tanpa sepatah kata pun Ip Man berdiri di pojok ring menunggu kedatangan Twister. Tak lama Twister sang petinju sombong itu pun datang sambil membawa bendera negaranya.
Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Twister pun langsung meremehkan Ip Man dengan berkata bahwa ia akan menghabisi Ip Man hanya dalam 2 pukulan saja. Lalu setelah itu ronde pertama pun dimulai. Bertubi-tubi dengan arogansinya, Twister terus menyerang Ip Man. Terlihat di sini Ip Man yang terus membaca karakter lawan. Ia terus bertahan. Ip Man menyadari lawannya kali ini tidak seperti lawan-lawan sebelumnya. Bahkan Ip Man sempat dilempar oleh Twister. Bahkan di ronde pertama ini, Ip Man terkena hook Twister yang membuat Ip Man tumbang seketika. Namun pada hitungan ke-9, Ip Man kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan itu. Setelah membaca karakter lawannya, kini Ip Man mulai menguasai pertandingan itu. Ip Man langsung mengeluarkan jurus tapak seribunya juga tendangannya. Bertubi-tubi kini Ip Man terus menyerang Twister hingga Ip Man menumbangkan Twister. Namun hal itu tidak membuat Twister kalah. Ia masih bisa bangkit dan kembali bangun hingga ronde kedua pun dimulai. Pada ronde kedua ini, Ip Man kembali menguasai pertandingan. Bertubi-tubi Ip Man kembali menyerang Twister dengan jurus tapak seribunya yang membuat Twister auto menutupi wajahnya karena tak kuasa melihat tapak seribu dari Ip Man. Di sini bahkan Ip Man pun kembali memukul Twister sekaligus menendangnya hingga membuat Twister kembali terjatuh. Namun sayangnya, pada akhir ronde kedua ini, Ip Man harus ter-knockdown akibat kecurangan Twister. Tak hanya itu, para juri yang takut Twister akan dikalahkan oleh Ip Man segera membuat peraturan baru, yaitu dengan melarang Ip Man menggunakan tendangan. Namun meski demikian, Ip Man tetap menerima dan ronde 3 pun dimulai. Dengan peraturan yang baru ini, membuat Ip Man lengah dan bertubi-tubi ia terus terkena serangan dari Twister. Bahkan hal itu sempat membuat Ip Man terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Namun berkat support dari para murid-muridnya, juga seluruh warga China, Ip Man kembali sadar setelah mengingat kembali pesan dari Master Hung, juga dan strategi tandingnya yaitu dengan menjaga jarak dan melumpuhkan bagian otot tangan Twister. Akhirnya Ip Man pun kembali bangkit dengan persiapan penuh untuk mengalahkan Twister. Kini Ip Man mencoba menjaga jarak dengan Twister. Ia juga fokus melumpuhkan bagian otot tangan Twister. Tak hanya itu, Ip Man terus melanjutkan pukulan-pukulannya untuk melumpuhkan bagian otot lainnya, termasuk otot telinga, leher, dan perut. Hingga pada saat terakhir Ip Man menjatuhkan Twister dengan memutar kepala Twister dan menjatuhkannya. Tak sampai di situ, Ip Man yang tahu Twister belum benar-benar kalah, ia kembali menghajar wajah Twister bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya Twister sang petinju sombong itu pun berhasil ditumbangkan oleh Ip Man. Disusul wasit yang mulai menghitung dan diikuti seluruh rakyat Cina di seluruh penjuru Hong Kong yang menyimak alur pertandingan itu. Hingga pada saat Twister dinyatakan KO, sorak kemenangan Ip Man pun menggema di seluruh Hong Kong. Setelah itu Ip Man pun berpesan pada semua orang bahwa pertandingan kali ini bukanlah untuk menunjukkan bahwa kungfu Cina lebih baik dari tinju barat. Akan tetapi pertandingan kali ini mengajarkan kita untuk saling menghormati pada sesama. Setelah itu Ip Man bergegas pulang untuk menemui keluarganya. Ip Man yang baru menyadari sang buah hati telah lahir dengan selamat, ia sangat bahagia. Kemudian Ip Man memberi nama Ip Ching pada anak keduanya. Beberapa hari kemudian, Yao datang ke rumah Ip Man bersama seorang anak kecil yang kurang lebih berusia 10 tahun. Anak itu bernama Li Xiaolong. Dia adalah Bruce Lee kecil yang ingin belajar kungfu Ip Man. Melihat anak itu, sambil tersenyum Ip Man menyuruhnya pulang dan kembali lagi saat ia sudah tumbuh besar. Sebenarnya dalam film Ip Man 2 ini, produser film ingin membahas tentang hubungan Ip Man dan juga Bruce Lee. Namun karena tak mendapat izin dari keluarga Bruce Lee, film ini pun hanya bisa menampilkan sedikit gambaran tentang hubungan Ip Man dan juga Bruce Lee. Itulah alur cerita film Ip Man 2 yang dirilis tahun 2010 guys. Jika kalian suka dengan video ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe juga klik tanda loncengnya. Lalu bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih telah menonton. Salam Trans 8 Dimensi.